Halo semuanya, suaraku terdengar tidak? Terdengar, Tania. Oh, oke. Berarti aku mulai aja ya. Oke. Kita mulai dengan yang instrumen meteorologi ya. Ini subbidang meteorologi. Nah, sebelum mulai, kita pasti semua udah pernah ngelihat alat ini bukan? Ini kan alat yang sering dilihat ya, pas belajar kebumian itu. Nah, ini kira-kira ada yang tahu gak nama alatnya apa? Oke, 1, 2, 3. Nah, respon ya. Ini itu sangkar Stephenson atau sangkar meteorologi. Nah, biasanya dia tuh punya dua arah buka pintu. Dia itu menghadap utara dan selatan. Nah, jadi pintunya itu bisa dibuka dari utara atau selatan. Alasannya kenapa? Kenapa enggak barat timur atau tenggara barat daya? Itu karena alat-alat yang di dalam sangkar Stephenson ini harus tidak boleh terkena matahari secara langsung. Jadinya dibukanya menghadap utara selatan, bukan timur barat, supaya ini ya menghindari cahaya matahari langsung. Jadi pengukurannya jadi lebih bisa sesuai gitu. Dan sangkar Stephenson ini biasanya tingginya itu sekitar beberapa senti di atas tanah ya, jadi nggak boleh nyentuh tanah gitu supaya pengukurannya benar. Nah, ini yang namanya taman meteorologi. Kalau misalnya kalian ngelihat di gambarnya, di belakang ini kan kayak ada pesawat gitu ya. Nah, kalau di daerahku di Pontianak itu, emang taman meteorologinya itu dekat dengan airport ya di Pontianak. Jadi alasannya si taman meteorologi ini harus dibuat di daerah yang luas gitu dan nggak banyak bangunan supaya pengukuran angin, kecepatan angin, baik itu arah angin dan lain sebagainya itu tidak terganggu oleh adanya gedung-gedung. Nah, di dalam sangkar Stephenson ini ada apa aja sih? Ini itu biasanya barang yang selalu ada di dalam sangkar Stephenson ya. Itu ada termometer bola basah, yang ini itu biasanya ada dihubungkan gitu sama kapasnya, terus ada tabung kecilnya. Biasanya ini isinya Aquades atau air. Terus ada termometer bola kering, ini untuk mengukur temperatur aktualnya. Dan biasanya ujungnya ini cuma buletan aja, dia nggak dihubungin sama kapas sama air. Nah, terus yang horizontal, ini ada yang namanya termometer minimum yang bawahnya, yaitu mengukur suhu minimum dalam satu hari, dan juga termometer maksimum yang di atasnya, untuk mengukur suhu maksimum dalam satu hari. Nah, biasanya fungsi dari ini apa sih? Itu untuk menentukan RH, lebih ke menentukan kelembapannya itu berapa persen, dan lain sebagainya. Yang nanti tuh kalau misalnya nilai termometer bola basah sama bola kering itu dikomputasikan, dimasukkan. Itu kalau kalian masukin ke diagram sikrometer, itu kalian bisa nentuin itu kelembapannya itu berapa persen. Itu ya, jadi ingat aja yang vertikal ini itu termometer bola basah, bola kering. Kalau yang horizontal ini termometer minimum dengan maksimum. Nah, selain itu dalam sangkar Stephenson atau sangkar meteorologi itu juga ada yang namanya pitch atmometer. Ini biasanya untuk mengukur evaporasi dari permukaan basah. Nah, biasanya ini dalamnya itu isinya air gitu. Nah, kalau untuk Kastner Evaporograph, kan namanya graf ya, berarti dia selain mengukur, dia juga mencatat. Dan fungsinya itu mencatat evaporasi. Nah, ini yang ada di luar sangkar Stephenson. Jadi yang ada di Taman Meteorologi. Tidak perlu dilindungi di dalam sangkar Stephenson-nya. Itu ada yang namanya lisimeter. Dan biasanya untuk mengukur besarnya evapotranspirasi dari
tanaman ya, kan namanya evapotranspirasi. Makanya biasanya ditaruhnya langsung di atas rumput gitu. Nah, selanjutnya yang di sebelah kanan, kita punya yang namanya panci penguapan. Nah, biasanya panci penguapan itu ditaruh langsung ya di bawah matahari gitu, dia untuk mengukur besarnya evaporasi. Jadi evaporasi langsung dari matahari itu berapa. Beda dengan yang dalam sangkar Stephenson, yang pitch atmometer sama Kessner evaporigraph ini biasanya untuk mengukur kecepatan evaporasi di dalam ruangan gitu. Jadi bukan dari cahaya matahari langsung. Nah, selanjutnya ini ada rain gauge atau pengukur curah hujan ya. Nah, di Taman Meteorologi itu ada banyak jenis si penakar hujan ini. Itu ada jenis yang penakar hujan observatorium, bentuknya kayak tabung gini, terus ada agak melebar. Terus ada penakar hujan tipe Hellman, yang ini itu bisa dibuka. Sama kalian bisa lihat ya, kalau yang penakar hujan tipe observatorium, dia nggak ada piasnya. Jadi dia nggak bisa ngukur gitu, mencatat tinggi ya. Kalau untuk menakar hujan observatorium, dia nggak bisa. Jadi untuk yang penakar hujan observatorium, kita harus ukur sendiri. Jadi misalnya ini bakal hujan nih, lalu airnya kan tertampung di penakar hujan ini. Lalu setelah hujannya selesai, atau mungkin biasanya pengukuran hujan kan per hari ya. Jadi esok harinya dibuka, ini ada kerannya dibuka, lalu diukur ke gelas ukurnya. Jadi bisa lihat, oh ini curah hujannya berapa milimeter per hari. Jadi yang ini manual. Tapi untuk penakar hujan tipe Hellman, dia ada ininya, piasnya, dan dia bisa mencatat juga selain mengukur. Jadi ini nggak perlu manual untuk penakar hujan tipe Hellman. Nah, selain itu juga ada penakar hujan tipe tipping bucket. Yang ini alat di dalamnya ya. Jadi kalau misalnya air hujan masuk, dia bakal masuk ke yang kiri. Kalau udah penuh, bakal dituang ke bawah, terus dia masuk ke kanan. Dan ini otomatis juga ya untuk penakar hujan tipe tipping bucket. Dan yang kalau di daerahku sih adanya yang penakar hujan observatorium dengan yang tipe Hellman ya. Untuk penakar hujan tipping bucket di daerahku nggak ada, jadi aku kurang tahu gimana mekanismenya. Tapi ini otomatis sih. Nah, kalau misalnya ditanya penakar hujan mana sih yang paling common gitu, tentu yang otomatis ya, yang bisa mengukurnya dengan sendiri. Jadi biasanya penakar hujan observatorium ini nggak di prefer gitu. Jadi banyaknya mau yang otomatis, tapi karena di Indonesia itu masih lagi transisi ya. Jadi banyaknya ditemukan di Indonesia tuh yang penakar hujan observatorium ini. Jadi masih manual. Nah, ini rain gauge chart yang ada di tipe Hellman itu ya. Ini gimana sih prosesnya? Oh, jadi dia ada, ini pias ya namanya, pias. Ini kita lihat di atasnya ada per jam. Dan yang vertikal ini itu curah hujannya ya. Nah, selain itu juga ada yang namanya anemometer dan wind vane. Nah, bentuknya ini seperti ini ya. Dan biasanya ditaruhnya tuh di 10 meter di atas tanah ya. Jadi itu supaya tidak ada halangan dari gedung-gedung atau dari pohon-pohon. Makanya anemometer dan wind vane ini ditaruhnya tinggi-tinggi.
Nah, anemometer itu untuk mengukur kecepatan angin, sementara wind vane ini untuk mengukur arah angin. Dari fungsinya aja kita udah tahu kan mana di antara dua ini yang anemometer, mana yang wind vane. Udah pasti yang sebelah kirinya ini yang anemometer, terus yang sebelah kanannya ini wind vane untuk menunjukkan arah anginnya yang mana. Nah, biasanya selain di sini, di daerahku ya, di bagian yang panci penguapan, itu ada wind vane-nya juga di atas ini. Terus aku sempat nanya sama Bapak yang jaga di Taman Meteorologi itu, kenapa perlu wind vane? Dibilang, ya untuk informasi tambahan gitu. Jadi, bagaimana pengaruh angin dengan evaporasi, katanya begitu. Jadi, anemometer di sana, di panci penguapan ini, yang di daerahku itu hanya berfungsi untuk mengetahui kira-kira anginnya kalau cepat, penguapannya itu lebih cepat atau lebih lambat. Nah, jadi di tempat di Taman Meteorologiku, itu tuh mereka mau ngelihat hubungannya. Nah, selanjutnya kita punya yang namanya selometer. Ini bentuknya unik ya. Soalnya dia kayak tempat taruh mailbox gitu untuk taruh surat-surat ke dalam sini. Nah, dia itu untuk mengukur ketinggian dasar awan. Caranya gimana? Dia pantulkan sinar gitu ya, gelombang gitu ya. Jadi dia pantulkan ke atas. Kalau misalnya dia kena dasar awan, kan gelombangnya bakal dipantulkan kembali ke si seismometernya. Nah, jadi dari sana bisa diketahui ketinggian dasar awannya itu berapa. Nah, ini ketiga alat ini itu untuk mengukur intensitas radiasi. Tapi fungsinya masing-masing berbeda, bentuknya aja udah beda ya. Kalau untuk yang aktinograf, ini dia kan graf ya. Kalian tahu kan kalau misalnya ada meter, berarti kan dia eh, mengukur mengukur doang. Tapi kalau misalnya dia graf, berarti dia mengukur dan mencatat. Kalau untuk aktinograf, dia ada si piasnya ya, sama ada jarum untuk gambarnya. Jadi udah pasti ini mengukur dan mencatat intensitas radiasi dari matahari. Nah, sementara untuk piranometer, dia tuh hanya untuk mengukur doang. Dan ini ada kata pira ya, yaitu dia mengukur intensitas radiasi dari matahari. Nah, terus di bawahnya ini ada yang namanya pirgeometer. Geo, ini kan lebih ke bumi gitu ya, Geo. Jadi dia mengukur aja intensitas radiasi balik dari permukaan bumi. Cara bedainnya gimana? Kalau yang pironometer atasnya kayak ada cembung gitu ya dengan bawahnya. Kalau pirgeometer dia nggak ada. Soalnya dia mengukur radiasi balik. Oke, ribut ya. Nah, selanjutnya kita punya Campbell-Stokes. Kalau yang aktinograf, piranometer, sama pirgeometer mengukur intensitas matahari, intensitas penyinaran matahari, dan intensitas radiasi balik dari bumi, si Campbell-Stokes ini mengukur lama penyinaran matahari. Jadi beda ya, kalau intensitas itu uh, dinyatakan dalam watt per meter kuadrat gitu. Tapi kalau untuk lama penyinaran ya per jam. Jadi untuk Campbell Stock kita lihat dia ada kayak lensanya, terus ada besi-besinya di sini. Nah, biasanya lensanya ini itu bakal memfokuskan cahaya matahari yang datang ke dia itu fokus ke satu titik di bawah. Nah, biasanya satu titik di bawah ini bakal ngebakar yang namanya pias Campbell-Stokes. Jadi di bagian besi ini itu bakal ditaruh pias Campbell-Stokes-nya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat mataharinya itu bergerak dari barat ke timur ke barat kan ya. Nah, jadi kalau misalnya mataharinya pas ada di
lagi terbit gitu kan, berarti kan dia mulai ngebakarnya dari atas ini ya. Terus makin siang kebakarnya mendekati tegak lurus, lalu sampai terbenam gitu. Nah, orientasinya si Campbell Stock ini, jadi merengnya kuat atau miringnya, atau dia tegak lurus dan lain sebagainya. Jadi kalau yang si Campbell Stock ini kita ngeliat dia agak miring gitu ya. Nah, aku sempat tanya sama Bapak penjaga Taman Meteorologi, dibilang itu tergantung sama lintangnya. Jadi terletak di lintang selatan atau lintang utara. Dia miringnya kemana gitu, yang menyesuaikan dengan mataharinya itu terbit dari timur ke baratnya. Nah, terus si Pias Campbell Stock, ini ada 3 jenis ya. Ini di gambarnya ini itu dikasih contoh yang udah terbakar. Nah, ini ada 3 jenis, di mana yang paling panjang itu udah pasti digunakan di daerah ekuator. Dan makin pendek berarti digunakan di lintang yang makin tinggi. Alasannya, karena kalau di ekuator gitu kan, jadi penyinaran matahari itu 12 jam ya. Jadi yang ini tuh biasanya ekuator, tapi kalau untuk yang lintang tinggi, itu pakainya yang pendek untuk musim dingin, tapi kalau pas musim panas, dia bakal pakai pias yang paling panjang. Kenapa? Karena pas musim panas di lintang yang tinggi ya, itu summer-nya atau musim panasnya lebih panjang, jadi lama penyinaran mataharinya lebih panjang, dan mereka mau mengukur ini, itu berapa lama sih. Sementara kalau untuk winter, itu panjang harinya lebih lambat, lebih pendek, jadi dia pakainya yang pendek. Nah, dari sini kita kan bisa lihat nih, penyiram matahari yang intensitasnya kuat, itu juga bisa ditentukan. Kalau misal terbakarnya makin lebar, berarti intensitasnya makin kuat juga. Ini untuk Pias Campbell Stokes-nya ya. Ingat aja, kalau yang panjang banget sama pendek banget itu digunakan di lintang tinggi, kalau yang sedang-sedang itu di ekuator. Nah, kita lanjut ke yang namanya termohigrograf. Ini dari namanya yang udah tahu ya, termo, suhu, higro, berarti ada hubungan dengan airnya, kelembapan, berarti, terus graf, berarti dia mengukur dan mencatat. Jadi fungsi alat ini adalah untuk mengukur dan mencatat temperatur dan kelembapan. Nah, bentuknya seperti ini ya, untuk termohigrograf. Jadi dia ada pias untuk temperatur sama untuk kelembapannya. Ini kalau di zoom keluar, si piasnya itu, dia jadi kayak gini. Yang atas ini kan ada derajatnya ya, berarti ini untuk temperatur, yang bawahnya ini untuk kelembapan. Jadi kalau untuk kebumian itu kalian pandai-pandai baca grafiknya aja sih, mana yang temperatur, mana yang kelembapan. Ini bakal membantu juga kalau kalian nguasain skill baca grafik ya. Nah, selanjutnya ada sling psychrometer. Ini juga untuk mengukur kelembapan udara, tapi karena dia ada sling, ya berarti dia maksudnya harus diputar gitu. Jadi si psychrometer ini diputar di atas gitu ya, diputar seingatku 30 kali, terus bakal diketahui kelembapan udaranya berapa. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini di ujungnya, itu ada sisi krometernya ya. Jadi yang ada dihubungkan sama kapas ini itu termometer bola basahnya. Kalau yang nggak ada dihubungkan apa-apa ini termometer bola keringnya. Nah, selain sling, ini ada yang sikrometer aja ya, jadi nggak perlu diputar-putar gitu. Dia langsung ngukur, ini untuk mengukur kelembapan udara juga. Jadi dia ada termometer bola basah sama bola keringnya. Langsung di sini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang barograf. Kalau barograf, barometer, kalau kita sama ini tahu ya, barometer kan dia
mengukur tekanan udara, ya kan? Kalau barograf dia mengukur dan mencatat tekanan udara. Jadi ini ada biasnya. Kalau di zoom keluar dia jadi kayak gini. Dan biasanya untuk barograf ini dipasangnya di dalam ruangan ya. Jadi untuk yang sebelumnya sampai Campbell Stock ini kan taruhnya di luar di taman alatnya. Tapi kalau untuk yang ini swing psikometer ini bisa dibawa sih sama kita, lebih portable, mau bawa kemana aja terserah. Dan terkhusus untuk barograf, ini ditaruhnya di dalam ruangan. Jadi kalau misalkan pergi ke taman meteorologi, itu ada bagian lapangan luasnya, ada rumput-rumputnya, dan ada alat-alatnya, kayak gambar yang di awal ku kasih itu. Terus ada juga gedungnya. Jadi ada gedungnya juga tempat menaruh si barografnya dan lain sebagainya. Kalau nggak salah di daerahku kemarin itu di dalamnya juga ada ini ya untuk analisis pergerakan awan. Jadi mereka itu ada taruh tes. Oke, sorry. Jadi mereka itu ada taruh pendeteksi pergerakan awan. Jadi mereka ada komputasi juga di taman meteorologinya. Jadi gedung itu selain menaruh alat, ya, mereka juga mencatat langsung kerjanya langsung di tempat. Nah, ini untuk barograf. Nah, terus ada yang namanya barometer aneroid. Ini untuk mengukur tekanan udara, tapi dia lebih enak dipakai ya, dia bisa dipegang di tangan gitu. Dan cara bacanya untuk barometer aneroid ini, kalian lihat dia ada 2 jarum ya. Ya, kalau misalnya yang ini, yang lebih tipis gitu, itu tekanan saat ini. Terus yang ini, yang belakangnya ada bulan sabitnya, itu tekanan 3 jam yang lalu. Jadi untuk melihat aja tekanan di wilayah ini itu naik atau turun. Nah, fungsinya apa? Itu untuk mencari lokasi front. Ya, jadi kalau misalnya kalian pakai barometer aneroid, terus ngeliat, kayaknya 3 jam yang lalu tekanan udaranya ini lebih tinggi, terus sekarang tekanannya rendah, gitu kan? Berarti kan kita mendekati front, gitu ya, mendekati front dingin. Jadi tekanan menjauhi front dingin, ya. Sorry, aku ulangi lagi. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di 3 jam yang lalu, kita ngelihat tekanannya tinggi, terus jadi rendah. Berarti kita menjauhi si front. Ya kan, jadi kalau misalnya untuk front, itu kan suhu massa udara dinginnya mendorong massa udara hangat untuk front hangat ya. Mungkin kita bakal bahas lebih lanjut lagi tentang siklon sama front ya nanti. Cara untuk mendeteksi si front, kita mendekati atau menjauhi front itu gimana? Dengan barometer aneroid. Nah, dari awal sampai akhir ini, kita itu ngebahasnya alatnya per satu-satu gitu ya. Jadi alatnya itu sendiri-sendiri, masing-masing ada yang ngukur temperatur aja, ada yang ngukur kelembapan saja, dan lain sebagainya. Tapi untuk yang kedua alat ini, dia itu mengukur langsung banyak gitu. Jadi contohnya dalam radio sonde, dia mengukur unsur-unsur cuaca di ketinggian tertentu. Jadi di radio sonde ini itu udah dipasangkan alat-alat seperti GPS, pengukur kelembapan udara kayak psikometer, termometer, tekanan udara, jadi barometer juga ada di sana. Dan ini ya, kalau untuk mengukur kecepatan angin dengan arah angin di radio sonde itu lebih
dipakai itu bukan anemometer yang manual, tapi yang sensor untuk radio sondenya. Nah, untuk radio sonde ini dia unik ya, dia sebenarnya ada pasangannya, yaitu namanya teodolit ya. Teodolit itu kayak teropong. Jadi aku sempat pergi gitu, sempat lihat alatnya itu ditaruhnya di atas gedung. Jadi kalian naik tangga gitu ke atas, lihat teodolit, dia kayak teropong gitu. Jadi kata orangnya, kalau misalnya pas mereka lepasin si radio sonde, dia pakai teodolit untuk ngelihat, oh si balonnya ini terbangnya bagus atau enggak sih, dia terbangnya ke atas atau justru jatuh dan lain sebagainya. Itu pakai alat yang namanya teodolit. Teo-nya itu THEO ya, terus ya dolit kayak biasa aja. Nah, selain itu di si radio sonde ini kan ada GPS ya. Jadi tuh fungsinya taruh GPS selain untuk mengetahui wilayah. Jadi di titik sekian unsur-unsur cuacanya gimana, itu si GPS-nya berfungsi untuk orang-orang meteorologi untuk cari si radio sonde ini jatuh kemana, biar alat-alat yang ditaruh di dalam radio sonde mungkin bisa digunakan kembali, atau selain itu yang terpenting untuk ini ya, supaya enggak merusak lingkungan. Jadi si balon radio sonde yang udah jatuh itu diambil kembali dan dirapikan. Jadi supaya enggak merusak lingkungan. Dan mungkin ada yang tanya nih di dalam radio, yang di dalam radio, sorry ya. Mungkin ada yang tanya nih di dalam balon radio sonde ini apa? Itu ada isinya hidrogen atau helium ya. Jadi aku sempat nanya gitu sama orangnya, bilang di daerahku itu pakainya yang hidrogen. Soalnya katanya helium mahal ya. Jadi mereka pakai hidrogen untuk masukin ke dalam biar dia melayang ke atas gitu ya, kayak balon yang kita beli. Nah, selain radio sonde, kita punya yang namanya automatic weather station. Sorry, ini typo ya, terusnya nggak ada Dia untuk mengukur cuaca, unsur-unsur cuaca secara otomatis. Jadi kita lihat ada solar panelnya, jadi dapat energi dari solar ya untuk alat ini. Terus ada anemometernya, ini untuk mengukur kecepatan anginnya. Dan masih banyak lagi di dalam kota ini nih ada banyak alat bisa untuk mengukur suhu, kelembapan, di segala psikometer sama temperatur juga ada di sini. Dan bedanya dengan yang radio sonde dengan automatic weather station, radio sonde kan kita lepasin ya, jadi dia bisa mengukur unsur cuaca di ketinggian tertentu, tergantung si radio sondenya mau terbang setinggi apa. Tapi kalau untuk yang automatic weather station biasanya dia di dasar gitu, di dekat lahan. Nah, ini untuk observasi sinoptik. Jadi kan kita udah kenal nih alat-alat meteorologi itu apa-apa aja. Nah, observasinya gimana sih? Gimana cara stasiun meteorologi sedunia ini sepakatin kalau mereka bakal ngukur unsur-unsur cuaca pada jam sekian yang nanti mereka bakal komputasikan ke dalam Google Weather ya, yang kalian bisa lihat di HP itu untuk ngeliat cuaca di India gimana sih, di Prancis sekarang gimana sih. Nah, itu tuh ada ketentuannya dan biasanya mereka serempak pada 0000 UTC, terus 0600 UTC, 12.00 UTC sama 18.00 UTC. Jadi mereka itu bakal ngukurnya sesuai kesepakatan ini dan dilaporkan ke pusatnya gitu. Tapi selain ini 4 kali ya ini, itu ada beberapa stasiun yang mencatat lebih sering lagi. Jadi setiap jam mereka catat atau setiap 1 jam sekali. Nah, biasanya ini itu untuk pengetahuan lebih aja ya. Itu ada stasiun-stasiun tertentu yang diminta sama pusat gitu ya. Itu kami mau tahu dong cuaca di sini gimana.
ukurnya lebih sering ya. Nah, jadi ada beberapa stasiun tertentu yang diminta untuk mencatat lebih sering. Nah, terus ini yang observasi. Observasi yang kita pelajari di Taman Alat Meteorologi itu observasi permukaan. Jadi kecepatan angin, temperatur, kelembapan, bahkan ada termometer tanah ya yang untuk mengukur eh, keadaan di permukaan itu bagaimana, terkhusus untuk unsur-unsur cuacanya. Tetapi ada juga observasi udara atas. Nah, ini itu yang diterbangkan. Nah, itu ada contohnya radiosonde, drop sonde, atau roket. Nah, ini mungkin kalian ada yang tanya ya, apa bedanya radiosonde, drop sonde, sama roket gitu. Aku sempat cari gitu gambarnya, cuma aku gak ketemu yang pas gitu ya, yang benar. Untuk radiosonde kan kalian udah lihat ya, tadi dia diterbangkannya tuh pakai balon. Nah, kelemahannya pakai balon itu kalau misalnya dia terbang terlalu tinggi, kan tekanan udaranya berkurang ya. Jadi itu dia bisa meledak balonnya, lalu dia bakal jatuh. Jadi untuk radiosonde itu pengukurannya terbatas. Seingatku di bawah 30 km ya untuk radiosonde pengukurannya. Soalnya di atas itu si balonnya bakal meledak lalu turun. Nah, untuk drop sonde itu apa bedanya? Drop sonde kan ada drop ya. Drop berarti dijatuhkan gitu. Nah, biasanya drop sonde itu di cara taruhnya itu pakai pesawat. Jadi ada pesawat terbang ke ketinggian tertentu, lalu alat-alatnya sama kayak radio sonde itu alat-alatnya ya ada GPS, temperatur, termometer, sikrometer, barometer dan lain sebagainya itu di drop dijatuhkan dari pesawat turun ke bawah. Jadi pas dia jatuh itu sambil mengukur, oh ini berapa sih pada ketinggian sekian unsur-unsur cuacanya bagaimana dan demikian. Dan aku sempat tanya, gimana sih drop sonde ini digunakannya untuk apa? Biasanya itu digunakan untuk di thunderstorm ya sama di siklon gitu. Jadi mereka jatuhkan ke sana untuk ngelihat oh di siklon ini dan di thunderstorm ini suhunya gimana sih di dalam awan thunderstorm, terus di mata siklon ini gimana sih keadaannya dan lain sebagainya. Jadi mereka cara meteorologis tahu di tengah-tengah mata siklon dan di dalamnya thunderstorm itu seperti apa, itu dengan melakukan observasi dengan drop sonde. Jadi kalau misalnya kita tahu, oh kalau misalnya untuk thunderstorm, ketinggian untuk suhu minus 40 derajat Celcius, itu semuanya isinya graupel. Tapi kalau misalnya di antara min 40 derajat Celcius sama 0 derajat Celcius, si thunderstorm-nya isinya ada campuran es sama air, jadi mereka nggak semuanya es. Terus di bawahnya, si thunderstorm-nya semuanya isinya droplet air. Itu semuanya dari drop sonde. Taunya gimana? Ya dari si kelembapan sama temperaturnya. Untuk mengetahui yang di dalam thunderstorm itu isinya es, campuran es dengan air, atau uap air doang. Nah, itu untuk drop sonde. Sekilas aja ya. Nah, untuk roket, ya ini diluncurkan. Setauku kalau yang untuk drop sonde ini, dia hanya sampai 60 km ya. Kalau untuk roket ini bisa sampai 90 km. Jadi ini diluncurkan pakai roket gitu alatnya ke atas. Untuk penggunaan roket, aku masih kurang tahu ya gimana. Tapi selain dari mengukur cuaca di mesosfer gitu si roketnya. Nah, mungkin kalau misalnya kita nggak bahas tentang simbol sinoptik, kalau membahas tentang alat meteorologi itu nggak sah ya. Nah, jadi kalau misalnya dari alat meteorologi kan kita ngukur nih unsur-unsur cuacanya. Nah, terus gimana cara kita komputasikan masuk ke dalam supaya unsur-unsur cuaca ini bisa dimengerti oleh meteorologis lainnya gitu, dan semuanya langsung di satu tempat. Kalian bisa bayangin nggak sih kalau semuanya itu ditulis dalam tabel, terus nyarinya satu-satu gitu kan? Jadi kan pusing. Jadi dibuat simbol sinoptik. Jadi pada waktu tertentu
temperaturnya bagaimana, visibilitasnya bagaimana, terus tekanan udaranya gimana. Tuh. Jadi biar nggak pusing lagi. Nah, kalau misalnya ini kalian lihat, aku yakin kalian juga udah pada tahu ya, yang simbol sinoptik. Kalau yang di kiri atas ini temperatur. Dia biasanya bisa dalam derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Kalian lihat aja kalau yang menurut kalian nggak mungkin dalam range derajat Celcius ya. Misalnya 98 deh, kan nggak mungkin ya itu derajat Celcius. Jadi kalian tahu, oh itu pasti Fahrenheit gitu. Jadi kalian nyesuaiin aja. Nah, terus ada visibilitas. Jadi kalau visibilitasnya makin besar, berarti cuacanya makin clear ya. Kita makin bisa ngelihat gitu. Tapi kalau visibilitasnya makin rendah, berarti kan ada fog atau haze gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihatnya jauh. Nah, cara bacanya gimana? Kalau di sini tulisnya 20, kita hanya perlu kali 100. Jadi 20 kali 100 kan 2000, berarti visibilitasnya ini 2000 meter. Jadi selepas 2000 meter, kita udah nggak bisa ngelihat dengan jelas itu seperti apa. Nah, terus di bawah ini ada yang namanya titik embun. Dan biasanya dari selisih temperatur sama titik embun ini, kita bisa tahu kelembapannya itu bagaimana ya. Nah, terus di sini itu ada simbol. Ini untuk kondisi cuaca. Nah, untuk 3 titik ini, ini titik sih ya. 3 titik ini itu untuk kondisi cuacanya ini moderate rain. Jadi dia hujan gitu. Dan dia nggak gimana deras, jadi dia moderate. Nah, mungkin untuk yang ini sebelah kiri itu seperti itu ya. Nah, terus di kanan atas ini kita punya yang namanya tekanan udara. Tekanan udara, terus yang di bawahnya ini ada tren tekanan udara. Jadi dia naik atau turun berapa milibar dari 3 jam yang lalu. Ini datanya bisa kita dapat dari yang si aneroid itu, barometer aneroid. Jadi yang didapat itu berapa, lalu dihitung selisihnya, lalu trennya ini ditulis di bawah sini. Dan untuk cara baca yang tren, itu kalian hanya cukup bagi 10. Jadi 16 bagi 10 kan 1,6. Jadi ini trennya 1,6 milibar. Dan ini plus berarti bertambah 1,6 milibar dari 3 jam yang lalu. Nah, terus ini kan yang di atasnya tekanan udara. Ini dibilang tekanan udara saat ini ya, itu 1.001,3 milibar. Terus dikasih tahu tren tekanan udaranya bertambah 1,6 milibar dari 3 jam yang lalu. Berarti kalau soalnya nanya, 3 jam yang lalu tekanan udaranya berapa? Gampang ya, tinggal tekanan udara sekarang dikurang dengan si trennya ini. Tergantung dia naik apa turun ya. Kalau misalnya dia naik, berarti kan dikurang ya. Tapi kalau misalnya dia trennya turun, jadi si tekanan udara sekarang nih turun dari 3 jam yang lalu, berarti kan tekanan udara 3 jam yang lalu itu lebih besar. Jadi kita tambah gitu dengan trennya. Kalian yang penting tahu aja deh, ini tuh tren tekanan udaranya. Dan cara bacanya itu dibagi 10. Dan satuannya dalam milibar. Nah, terus ini di tengah, ini tutupan awan. Biasanya dalam per 8. Jadi untuk ini kita nggak boleh sebutnya 3/4, tapi kita sebutnya 6/8. Nah, terus di bawah ini kan ada ya, kayak apa sih yang mencuat, stick-stick yang mencuat keluar gitu dari bulatan di tengah. Nah, ini untuk menentukan arah dan kecepatan angin. Nah, kita fokus yang ini dulu deh, ini untuk arah. Ini tuh artinya tenggara. Nah, untuk kalian yang bingung ya, gimana caranya, kalian anggap aja ini apa?
mata angin ya. Kalian gambar mata angin di tengah ini aja. Kan gambar mata angin nih, ya kan? Terus atasnya utara, bawahnya selatan, lalu ini timur, lalu di sini ada barat, ya kan? Ya terus kalian ngeliat aja yang mencuat keluar ini itu menunjuk ke mata angin yang mana sih? Oh, untuk yang ini kan di antara timur sama selatan, berarti ini arah anginnya tenggara. Selama ini aku enaknya ngafalnya kayak gitu sih. Jadi nggak pusing gitu, oh gimana sih taunya ini tenggara apa bagaimana. Tuh. Nah, terus untuk yang mencuat yang vertikal ini, itu menentukan kecepatan anginnya. Ini 15 knot, di mana kalau yang panjang ini bernilai 10, kalau yang pendek ini bernilai 5 knot. Ingat ya, satuannya dalam knot. Nah, kita bahas satu-satu aja ya. Untuk tutupan awan, ini gambarnya. Mungkin untuk kalian yang udah tahu atau belum tahu gitu ya, aku jelasin aja. Untuk yang 1/8, kalian nggak gambarnya kayak potongan pizza doang yang kecil gitu, tapi di kayak kasih tahu satu garis hitam gitu di tengah. Terus ya 2/8 kayak 1/4, 3/8 itu bukan kayak gini ya, bukan, tapi dia ada garis di tengah, lalu ada 1/4-nya gitu dihitamkan. 4/8 ya kayak setengahnya dihilangkan. 5/8, 6/8, 7/8. Ini ya lambang 7/8. Sama 8/8. Nah, untuk cara penentuan tutupan awan itu gimana? Dia nggak ada gimana standarnya ya. Ini tergantung sama si pembuat simbol sinoptiknya. Jadi misalnya menurutnya sekarang tutupan awan sepertinya 6/8 deh, atau sepertinya 5/8, seperti itu. Jadi untuk simbol tutupan awan ini agak objektif ya. Agak subjektif ya. Jadi tergantung si meteorologis yang buat simbolnya. Nah, selain dalam per 8, ini tuh ada yang dalam persen juga. Jadi kalian jangan kaget kalau misalnya ada keluar yang ditanyanya dalam persen ya. Nah, kita bahas tentang yang tekanan udara. Ini mungkin kalian udah tahu juga. Kalau misalnya angka di atasnya, yang di kanan atas ini, di atas 500, lebih besar dari 500, maka di bagian depannya ditambah angka 9. Kemudian dibagi 10, dan satuannya dalam milibar. Kalau misalnya nilainya itu lebih kecil dari 500, atau angka di depannya itu di bawah dari 5, itu berarti ditambahkan 10 di depannya, terus dibagi 10. Mungkin kalian udah familiar ya. Nah, terus untuk arah dan kecepatan angin, nah ini itu gimana sih cara bacanya kalau misalnya 5 knot, dia biasanya pendek dan tulisnya nggak di ujung. Ini 5 knot. Terus ini untuk 10 knot. Dia lebih panjang dan tulisnya di ujung. Kalau untuk 50 knot, dia bentuknya kayak bendera. Terus yang arah angin, tadi kan yang gambar mata angin di tengah itu ya, untuk mengetahui arah anginnya itu dari mana. Arah angin itu menyatakan anginnya datang dari mana ya, bukan kemana, tapi dari mana. Nah, ini untuk lambang-lambang cuaca lainnya. Yang di sininya itu. Nah, jadi selain si 3 titik ini, itu masih bisa lambang-lambang lainnya. Tergantung cuaca pada saat itu seperti apa. Kalau misalnya rain, berarti dia titik. Itu ya. Kalau misalnya drizzle, berarti dia koma. Ya koma sih, kayak petik yang pas kalian baca di novel itu ketika ada orang ngomong, itu kan ada petiknya. Nah, ini biasanya petiknya itu dipakai untuk drizzle. Kalau 2 itu biasanya cuma light, kalau 3 itu moderate, kalau ada 4 itu heavy. Terus ini kalau udah shower, deras gitu ya, berarti dia gambarnya ada titik terus segitiga terbalik. Ini untuk yang light, tapi kalau yang moderate itu ada garisnya. Cukup tahu aja sih. Terus untuk snow berarti dia X.
Nah, untuk thunderstorm mungkin yang sering keluar, ini kayak ada petirnya, ingat aja. Ini ada petirnya. Tapi kalau petirnya lebih deras, lebih banyak gitu ya, berarti dia heavy thunderstorm. Terus kalau segitiganya dihitamkan, ini hail. Si hujan es ya, si hail. Terus yang bentuknya kayak kacamata ini si haze. Kalau yang terus-terus ini fog. Terus ada ice crystal sama tropical storm dan hurricane. Oke. Jadi untuk alat-alat meteorologi sampai sini dulu ya. Apakah ada pertanyaan? Atau ada bahan yang mau dibahas seputar instrumen meteorologi juga boleh. Aku tunggu 1 menit deh. Tania ada yang nanya di chat. Oh iya, aku lihat deh. Oke. Aku stop sharing dulu ya. Terus aku cari materi. Oke, ini untuk yang pertama ada yang nanya cara bedain pias untuk lintang yang berbeda. Ini untuk pias Campbell-Stock ya? Sultan mungkin apa masih ada di tempat? Oh, dia udah leave ya. Jadi untuk bedain pias untuk Campbell-Stock itu kan tergantung panjangnya ya. Jadi kalau misalnya dia pendek sama panjang berarti dia untuk lintang tinggi, kalau untuk yang sedang berarti untuk ekuator. Nah, kalau untuk lintang tinggi, pias yang panjang sama pendek itu digunakannya itu gimana? Kalau di lintang tinggi pas musim panas pakainya pias yang panjang. Kalau untuk musim dingin di lintang tinggi maka pakai pias yang pendek. Oke. Selanjutnya ini ada yang bertanya tentang dia tetap miring ya. Ini kan tanya berarti kalau Campbell-Stock tadi miring menyesuaikan lintang atau posisi matahari, berarti posisi di lintang 0 itu posisi Campbell-Stock-nya nggak miring. Yang aku sempat tanya juga sama bapaknya gitu kan. Terus dibilang emang ada standarnya. Jadi tuh Campbell-Stock dia emang agak miring gitu ya. Jadi kayak standarnya miringnya misalnya 10 derajat gitu. Nah, terus kalau lintangnya makin tinggi, dia bakal lebih miring, lebih miring, lebih miring gitu. Jadi si Campbell-Stock dari awalnya dia datang emang agak miring gitu. Jadi dia nggak pas lurus seperti itu. Aku sempat tanya kenapa, katanya untuk ngukur standarnya emang nggak lurus gitu. Oke. Iya, jadi PPT-nya nanti aku bagikan ke kalian ya. Oke. Sip, untuk yang windrows. Ini ya. Sorry, aku. Nah, ini untuk Windows ya. Ini yang namanya Windows. Dan biasanya dia tuh ngukurnya anginnya datang dari mana. Jadi kalau misalnya untuk yang ini, kita bisa ngeliat dia lebih dominannya itu dari arah southwest ya, atau barat daya. Ya, dari barat daya. Jadi kalau untuk windrows ini dia mau ngelihat sebaran anginnya itu banyaknya dari mana.
Nah, ini. Dia ada sama keterangan wind speed-nya ya. Jadi untuk yang merah ini, berarti kecepatannya makin tinggi. Dan lain sebagainya. Ini gimana yang windrose? Selain untuk angin, seingatku ya windrose juga sempat untuk arah gelombang laut ya, tapi kayaknya mereka lebih kaitkan dari arah angin sama gelombang laut gitu. Jadi mereka kasih soalnya itu windrose-nya seperti ini. Jadi prediksikan gelombang lautnya itu arah geraknya kemana ya. Kalau nggak salah soalnya seperti itu. Ya, jadi seperti ini ya yang windrose. Jadi untuk windrose, setauku aku nggak tahu ya, dia ada ketetapan atau enggak, tapi kayaknya nggak ada deh. Tergantung stasiunnya dia mau buat legendanya seperti apa. Jadi kecepatannya ini seperti yang kita lihat ya. Untuk yang ini kecepatan anginnya range-nya seperti ini. Tapi untuk yang ini range-nya lain juga. Jadi ini tergantung dari stasiun yang buat itu. Yang penting paham aja ini windrose untuk mengukur anginnya itu kebanyakan dari arah mana sih. Terus warna-warna ini yang menentukan kecepatannya. Berarti kalau kecepatannya kita ambil yang mana, Kak? Yang paling tebal Ya, warnanya atau kita ambil yang dominan di lebih tingginya? maaf, boleh diulang pertanyaannya? Di tempatku lagi hujan soalnya. Oh, kalau pertanyaan saya, untuk kecepatan anginnya, di windrose itu kita melihatnya dari lingkaran warna yang paling tebal atau gimana? Yang ngelihatnya dari warnanya kalau untuk kecepatan. Kalau untuk ngelihat jumlahnya dan lain sebagainya ini, dia hanya kebanyakan dominan anginnya itu datang dari Iya, berarti apakah kalau misalnya katakan yang gambar ini, berarti kecepatan angin di daerah itu berapa, Kak? Yang dari arah 0 derajat. Kecepatannya berarti berapa? yang dari arah 0 derajat ya? Iya, Kak. Oke. Setauku yang ini dirata-ratain sih. Kalau misalnya yang 0 derajat, untuk mengetahui kecepatan rata-rata ya, ini semuanya dirata-ratain. Jadi kalau misalnya porsinya sekian, 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 sama sekian, itu dirata-ratain. Kalau nggak salah ini kan ada persennya kan, itu dikalikan aja sama ininya. Cuma yang ini kurang jelas ya. Yang ini juga semuanya gitu. Dikalikan dan dirata-ratain sih. Semoga menjawab ya. Contoh deh, Kak, contoh. Contoh ya. Aku nyari soal aja ya. Soalnya untuk windrose yang dicari di internet itu angkanya kayak dia tetapan dari luar gitu. Jadi agak beda gitu dari yang aku paham. Gini aja deh, aku coba carikan contoh soal dari paket-paket OSN gitu ya. Kalau nggak salah ini sempat ada. Atau kamu ada contoh soalnya nggak? Jadi aku bisa bahas langsung gitu.
Di KSP kemarin kayaknya ada, tapi gak nyimpen. Oh, oke, oke, oke. Seperti ini juga kah simbolnya? Ya, tapi dia diinterpretasikannya sebagai arah dari arusnya. Jadi ada angin, tapi dia windrowsnya menjelaskan arus sih, seperti yang kata Kak. Iya. Oh, itu KSP kamu barusan. Iya, Kak, kemarin. Oh, alah. Untuk ini kayaknya masih jadi PR buat aku deh ya. Nanti aku jawab ke kalian via Telegram aja gimana? Atau gimana? Salah deh, Kak. Oke, ada join di Telegram kan? Iya. Oke, nanti aku sekalian carikan contoh soalnya kayak gimana sama cara nyelesainnya gimana. Oke, sorry untuk yang ini sekarang kayaknya nggak bisa soalnya belum nangkep ya. Oke. Kalau persen yang di pinggir itu nunjukin apa? Persen yang di pinggir aku, mungkin aku minta tolong sama Mentari sama Anet deh. Correct me if I'm wrong ya. Seingatku kalau yang persen di pinggirnya itu dikalikan. Jadi kalau misalnya kalian lihat angkanya, apa kecepatan angin ya, kalau kalian lihat windrows-nya itu kan dia ada ini itu dia agak pusing ya, yang ini malah bukan persen. Yang ini misalnya dia persennya, ini kecepatannya sekian gitu misalnya untuk warna ini, dan dia intercept-nya di daerah sini ya, berarti dari kecepatan ini dikalikan dengan persennya. Terus yang ini juga dikalikan dengan persennya. Terus nanti baru dijumlahkan semuanya jadi satu dapat kecepatannya. Correct me if I'm wrong ya, kalau misalnya aku salah. Oke, semoga itu menjawab. Sorry juga kalau misalnya aku nggak bisa ngejawab semuanya dengan lengkap ya, dengan benar. Aku bakal kasih tahu ke kalian via Telegram deh kalau misalnya nanti aku dapat cara menyampaikannya gimana lebih baik. Oke, untuk sekarang kita mau review via Kahoot aja dulu nggak? Siap. Kepastian dari plus lebih hambar ya. Oke. Nah, ini Mentari baru DM aku ya, sepaham dengan aku juga. Iya, berarti kecepatannya dikali dengan persennya ya, terus baru ditambah-tambah. Enak sih kalau misalnya dari soal KSP kalian ada, maksudnya gambarannya gimana ya, jadi aku bisa kasih tahu cara ngerjainnya gitu loh. Iya, iya boleh nih, dikirim ke Telegram. Ya, sebelum semuanya pada live, kalian mau Kahoot aja dulu nggak untuk nge-review yang hari ini? Ya, Harus mau ya. silakan. Ayo join. Ini tinggal 9 orang nih kalau mau tadi. Tapi 9 orang juga tinggal siapa ya? Nggak apa, masuk aja. Nggak usah pakai nama asli juga nggak apa. Ayo join, guys. Kalian pada semangat. Ini belum ada nih. Ayo guys join. Oh tunggu. Apa ini? Oke. Aku sip.
Ayo guys. Puspesnas. Wah, yang Puspresnas nih harus dapat ini nih 100% benar nih masuk podium nih. Aduh. Gimana? Ini ada yang belum join nggak? Oke. Apakah ini udah gas? Ada yang belum? Udah deh kayaknya, soalnya 2 orang lagi kita. Oh iya, oke deh. Ayo kita mulai ya. Pada simbol sinoptik, tekanan udara tertulis 789, maka tekanan udara bernilai 1078,9 MB. Benar apa salah? Iya, salah ya. Halo. Ini satu doang yang nemu benar. Ini kan di atas 5 kan? Jadi ditambahnya 10 di depannya. Terus dibagi 10. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini Mbak Oke yang benar. Nama alat dan fungsinya. Oke, ini mayoritas benar. Masih dipimpin oleh Oke. Tujuan dari peletakan alat meteorologi tertentu dalam sangkar meteorologi adalah Oke, ini masih ada yang ini ya, jawab A, menjaga kelembapan atmosfer supaya pengukuran kelembapan bernilai benar. Ini sebenarnya pilihannya benar, ya, tapi dalam PG kebumian kalian harus cari yang paling tepat itu yang mana. Dan untuk yang sini, pilihan yang paling tepat itu yang ini ya, yang diamond, melindungi alat meteorologi dari angin, cuaca, penyinaran matahari langsung. Soalnya dia menyangkut semuanya, nggak hanya untuk si kelembapan aja. Oke, kita lanjut. Wih. Apa nama alat meteorologi ini? Ayo, ini yang di dalam sangkar Stephenson. Ayo, apa ini guys? Dia untuk mengukur penguapan. Oke. Ini mantap-mantap sih kalian ya. Sip, masih dipimpin oleh Oke. Alat ini disebut apa dan digunakan untuk mengukur apa? Ini untuk mengukur yang di dalam ruangan. Di dalam sangkar Stephenson. Ya, itu atmometer ya untuk mengukur penguapan. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di gambar tadi, bisa lihat, ini ada kajinya ya? Gimana cara aku lihat kalian ya? Itu tadi kan kalian ada tabungnya kan, terus tabungnya ada isi kayak yang biru-biru. Nah, itu airnya. Terus atasnya, bagian atasnya itu tuh terbuka, jadi tuh dia bakal nguap gitu kan. Nah, jadi kalau airnya berkurang berapa milimeter dari awalnya itu, yang bakal jadi rate penguapannya. Oke, tidak apa. Next. Apa nama alat di bawah ini? Ayo, yang ada tekanan 3 jam yang lalu. Apa ini?
Ya, oke, mantap. Benar semua ya. Masih dipimpin oleh, oke, Puan Maharani dengan Alpha Lip ya. Next. Simbol ini melambangkan apa? Ayo. Oke, ini drizzle ya. Soalnya dia koma kayak yang untuk petik pas kalian baca novel itulah. Nah, ini kalau rain itu titik. Oke. Puspresnas mulai nampak ya. Terdapat 2 jenis bias Campbell-Stokes. Benar apa salah? Oke, salah ya. Seharusnya ada berapa guys? Ada 3 ya. Oke ya. Thank you banget yang mau open mic. Ada 3. Jadi yang sedang, yang ekuator, yang panjang banget dengan pendek banget, yang untuk lintang tinggi. Next. Wih. Apakah fungsi dari alat di bawah ini? Ayo. Ini ada biasnya nih di tengah. Hellman. Tipe Hellman. Iya, mengukur curah hujan. Benar ya. Ini untuk tipe Hellman. Wih, Alpha Lip nih, highest answer. True or false? Panci penguapan digunakan untuk mengukur besarnya evapotranspirasi. Benar apa salah? Iya, salah. Kalau yang untuk evapotranspirasi namanya apa nih? Evapotranspirasi. Oke. Evapotranspirasi kan iya benar. Thank you responnya. Dosimeter. Kalau untuk panci penguapan itu evaporasi aja ya. Ini karena terkecoh nih yang 2 orang. Oke, next. Oke, Puspresnas naik nih. True or false? Simbol di bawah ini adalah thunderstorm. Ini barusan nih. Oke, ini baru ya. Jadi pada benar. Good job. Wah, masih dipimpin oleh Alpha Lip sama Puspresnas. Apakah nama alat meteorologi di bawah ini? Dia ada 2 bias, ingat. Oke, benar ya, termohigrograf. Jadi yang tadi dia ada 2 bias yang mengukur temperatur sama kelembapan. Next. Oke. Benar apa salah alat di bawah ini mengukur intensitas radiasi matahari? Ingat ya, mengukur, ada tulisannya atau mengukur. Ya, 50%. Ini seharusnya mengukur dan mencatat ya. Nama alatnya kan aktinograf. Jadi dia nggak mengukur doang, tapi catat juga. Oke. Satu pertanyaan. Termometer apa yang mengukur temperatur aktual? Termometer bola basah kah? Termometer minimum? Termometer bola kering? Atau termometer maksimum? Temperatur aktual. Temperatur aktual maksudnya temperatur sekarang, saat ini. Ya, termometer bola kering. Jadi yang kalian pakai untuk termometer mengukur suhu badan itu juga termasuk bola kering ya, soalnya dia mengukur temperatur sekarang. Kalau termometer bola basah, itu dia ada disambungkan sama kapas yang dibasahin dengan aquades. Jadi itu ketika digerakkan atau dia kena angin gitu, bakal terjadi penguapan. Jadi suhunya tuh bakal berkurang kan kalau terjadi penguapan, kan dia mendingin kalau penguapan. Nah, biasanya dari
angka termometer bola basah sama bola kering dapat si nilai kelembapan. Oke, next. Sip, ini yang UTB maupun Presnas ini naik turun terus nih. Soal terakhir, nama alat di bawah ini ada apa nih? Dia untuk ngukur banyak hal. Oke, automatic weather station. Benar ya, ini ada yang kejebak nih, automatic observation weather station. Ini AWOS, itu biasanya alatnya lebih kecil. Dia kayak kotak gitu dan biasanya dipakai di airport. Kalau untuk automatic weather station kan besar gitu ya. Jadi dia hanya untuk ngukur aja. Kalau yang AWOS, dia untuk ngukur terus dia analisa. Oh, kalau misalnya cuacanya seperti ini, seperti itu, berarti boleh melakukan penerbangan nggak? Boleh landing nggak? Nah, biasanya AWOS tuh dipakai di airport. Oke. Nah, kita lihat podiumnya. Ada siapa? Ketiga, kita ada Alfalib. Kalau ada UTBK, yang pertama siapa ini? Oke, masih sama oke ya. Oke, selamat ini yang masuk ke podium. Oke. Lagi ya. Lagi kapan-kapan lagi ya aku buat kahut lagi nih. Selamat untuk oke, UTBK dan Alfalib. Semoga lancar terus ya sampai tahap KSN. Oke, senang sama kalian di sesi hari ini. Semoga sesi hari ini membantu ya. Dan oh iya besok pengumuman KSN ya. Beneran besok. Wah, nggak tahu itu ya. Emang puskesmas ya. Gimana tuh Bapak Puspresnas ditanya sama Smith Ferguson? Yang ngerancang iklim nih, yang klasifikasi iklim, nanya sama Bapak Puspresnasnya. Gimana pengumumannya? Kalau dari sekolahku, adik kelasku juga ya, itu juga pada bingung. Itu gimana pengumumannya? Oh iya, besok Senin. Ya semoga hari ini ada pengumumannya ya. Intinya good luck ya guys buat KSNP sama KSN sampai nanti selanjutnya deh lancar terus. Jadi untuk sesi ini thank you so much sama perhatian kalian ya. Nah, aku pamit undur diri dulu nih. Aku end sessionnya ya. Oke, sama-sama. Semoga membantu ya hari ini. Makasih Tania. Oke, sama-sama. Senang membantu. Aku izin live ya. Dadah.